Halo teman-teman, selamat datang di video saya yang selanjutnya, masih di seri reksadana. Nah, di video ini saya akan sharing bagaimana cara saya melakukan analisa terhadap sebuah manajer investasi. Kira-kira manajer investasi yang seperti apa dan yang bisa saya percaya ya. Nah, ini cara saya melakukan analisa. Di sini saya masih pakai aplikasi Bybit untuk menjelaskan materi ini ya. Kita mulai dari reksadana pasar uang ya. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan reksadana pasar uang. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan produk investasi dari berbagai macam manajer investasi. Di sini ada banyak sekali ya. Nah, di sini tuh yang pertama saya lihat biasanya itu di sini ada namanya AUM ya, atau Asset Under Management, atau seberapa besar atau seberapa banyak uang yang dikelola oleh si manajer investasi ini ya dalam satu produk ini ya. Nah, di sini ada ya Batavia Dana Kas Maxima ya. Di sini dia mengelola dana sekitar 9,93 triliun ya, hampir 10 triliun ya. Ini sangat besar ya. Yang kedua ini ada Securitas Money Market Fund ya. Ini sekitar 6 triliun ya, dan di bawahnya lagi ada Bahana Dana Liquid, ini sekitar 5 triliun dan seterusnya ke bawah. Nah, yang kedua yang saya lihat itu di expense ratio. Nah, apa sih expense ratio itu? Expense ratio itu adalah fee yang di-charge ke kita dari si manajer investasi itu. Nah, atau ini biayanya lah berapa, atau potongannya yang ditagihkan ke kita, atau yang kita akan membayar fee ke si manajer investasi itu berapa persen gitu ya. Nah, biasanya saya lihat dari yang paling kecil fee-nya, yang paling kecil. Nah, kalau di pasar uang rata-rata itu kecil fee-nya ya, kurang dari 2% ya. Nah, yang kedua yang saya lihat itu yaitu return-nya ya. Return-nya dari beberapa tahun terakhir ya. Meskipun return ini tidak menjadi patokan ya, karena ini adalah hasil dari kinerja di masa lalu ya. Karena kinerja di masa depan itu kita tidak ada yang tahu ya. Nah, ini contoh pasar uang, biasanya return-nya itu pasti naik ya. Coba kita bandingkan dengan instrumen yang lain ya, contohnya saham ya. Nah, di sini dari setiap masing-masing produk itu berbeda-beda ya. Mulai dari total aset under manajemennya berapa, expense ratio-nya berapa, terus return-nya, dan berbeda-beda, sangat berbeda ya. Ada yang minusnya ini 6%, ada yang 20%, ada yang cuma 1%, ada yang naik, ada yang turun. Nah, di sini karena saat video ini dibuat kondisi pasar saham sedang turun ya. Rata-rata di sini turun semua ya di sini ya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan komparasi atau perbandingan dari produk reksadana yang sejenis ya, yang sama ya. Kalau pasar uang ya pasar uang semua ya. Akan saya contohkan di sini ya. Misalkan ini Batavia Dana Kas Maxima. Kita compare ya di sini. Silakan di scroll ke bagian bawah. Ini ada bandingkan reksadana. Silakan diklik tombol plus di sini. Silakan pilih pasar uang yang sama ya. Silakan dengan Securitas Money Market Fund, terus kita tambah lagi dengan Bahana Dana Liquid, ada 3 ya, maksimal 3 di sini ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada total return 1 tahun ya, atau total keuntungan 1 tahun terakhir itu berapa ya, atau 3 tahun itu berapa, kita bisa bandingkan semua. Nah, di sini ya. Nah, 10 tahun. Nah, di sini muncul 2 karena salah satu dari 3 ini masih belum sampai 10 tahun atau masih baru lah untuk produknya. Nah, bisa dilihat di sini ada CAGR-nya ya, atau pertumbuhannya dalam 1 tahun. Ada juga drawdown. Ini seberapa besar penurunan itu terhadap waktu tertentu ya.
Karena ini pasar uang, pastinya hampir tidak ada penurunan. Kalaupun itu ada, pastinya sangat kecil. Mungkin, nah di sini cuman minus 0,001% ya, sangat kecil ya. Nah, baru ada expense ratio yang tadi kita bandingkan dari ketiga ini mana yang paling kecil. Lalu kita bandingkan lagi dengan total AUM. Dan di sini juga ada minimal pembeliannya berapa ya. Ada yang cuma 10.000, ada yang minimal 100.000, ada juga bank kustodiannya disimpan di mana. Nah, di sini ya. Ini kita analisa secara umum ya. Kita harus melakukan analisa lagi secara mendetail. Kita bisa melakukan analisa secara mendetail, kita bisa melihatnya melalui di sini. Silahkan di scroll ke bagian bawah. Nah, di sini ada alokasi aset. Nah, berarti reksadana ini mengalokasikan 48,33 ini ke instrumen obligasi korporasi atau perusahaan. Baru sekitar 37% ini ke pasar uang. Lalu sisanya ke obligasi pemerintah. Nah, di mana saja sih manajer investasi ini melakukan investasi? Nah, ini di sini ada top holding ya. Biasanya ini cuman 10 ya, 10 yang paling besar ya. Bisa dilihat di sini teman-teman. Ini ditempatkan di mana aja. Sama halnya juga dengan saham. Kalau saham di sini akan muncul saham-saham apa saja yang ditempatkan oleh manajer investasi. Tapi cuman ada 10 yang terbesar biasanya ya, atau top holdingnya ya. Ada juga di bawah itu ada dokumen ya, ada 2 dokumen, yaitu prospektus dan fund fact sheet. Nah, teman-teman bisa download prospektusnya ini dan fund fact sheet-nya. Teman-teman bisa download yang paling baru ya, di sini bulan Maret 2023 yang baru ya, saat video ini dibuat. Nah, teman-teman bisa download dan baca itu prospektusnya. Nah, kira-kira seperti ini prospektusnya. Ini adalah file prospektus yang telah saya download ya. Di sini akan muncul informasi seperti di sini yang muncul kapan reksadana ini mulai ditawarkan ya. Ini mulai dari 20 Februari 2007, cukup lama ya, sudah lama sekali ya. Nah, di sini disebutkan Batavia Dana Kas Maksima ini akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar 100% pada instrumen pasar uang atau setara kas atau efek yang bersifat hutang dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, atau sisanya jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun, meliputi obligasi surat hutang lainnya yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun. Nah, teman-teman bisa baca di sini, dan di sini unit penyertaannya itu berapa unit ya. Di sini muncul ya 10 miliar ya. Dan lain-lain. Di sini lumayan banyak halamannya. Ini ada sekitar 124 halaman ya, cukup banyak ya. Yang kedua ada file yang namanya fun fact sheet ya di sini ya. Ini secara ringkas ya. Kalau tadi secara detail, ini secara ringkas ya. Di sini akan muncul top holdingnya ya, atau 10 penempatan investasi terbesarnya di mana aja ya. Di sini ada 10 ya. Lalu di sini ada kinerja investasinya selama beberapa tahun terakhir ya. Nah, di sini akan muncul. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa teman-teman analisa, bisa teman-teman pelajari sebelum teman-teman menentukan saya ini akan memilih produk reksadana yang mana ya, sesuai dengan kesukaan teman-teman. Nah, dan semoga video ini cukup membantu, dan kalau masih bingung bisa chat di kolom komentar, nanti akan saya balas atau akan saya buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Dan sekian, terima kasih.